Selamat malam Pak. Untuk jawaban nomor 1 itu Pak, jelaskan dengan lengkap mekanisme terjadinya upwelling di perairan pesisir selatan Jawa. Itu adalah upwelling adalah proses naiknya massa air dari laut dari lapisan dalam ke permukaan yang biasanya kaya akan nutrien. Di pesisir selatan Jawa, mekanisme upwelling terjadi terutama karena pengaruh angin musiman atau monsun dan dinamika arus laut. Mekanisme ada beberapa. Yang pertama itu pengaruh angin monsun timur mulai dari Juni sampai September. Pada periode ini, angin bertiup dari arah Australia menuju Asia melintasi Samudra Hindia. Angin ini bergerak sejajar dengan pantai selatan Jawa. Yang kedua, transport Ekman. Karena efek rotasi bumi atau efek Coriolis, air permukaan terdorong menjauhi pantai ke arah laut lepas. Yang ketiga, penggantian massa air. Kekosongan air di permukaan dekat pantai menyebabkan air dari lapisan bawah yang lebih dingin ke atas. Ciri-ciri upwelling di selatan Jawa itu suhu permukaan laut menurun, kandungan nutrien meningkat, produktivitas fitoplankton tinggi, dan daerah menjadi kaya ikan karena peran arus laut. Seperti arus laut Arlindo juga mempengaruhi distribusi massa air meskipun pengaruh utamanya tetap dari angin musiman. Jawaban untuk nomor 1 itu saya dapat dari Notsi A tahun 2025 Laut Nusantara Jembatan. Untuk soal nomor 2, apakah bedanya dengan upwelling yang terjadi di era ekuator? Jawabannya itu, upwelling di pesisir selatan Jawa dan wilayah ekuator memiliki perbedaan utama pada penyebab dan mekanisme. Yang pertama itu penyebab utama. Selatan Jawa dipicu oleh angin monsun yang sejajar dengan pantai atau coastal upwelling. Yang kedua, ekuator terjadi karena pertemuan arus dan efek Coriolis di sekitar garis ekuator atau equatorial upwelling. Yang kedua ya, mekanisme. Mekanisme itu terjadi karena transport Ekman mendorong air menjauhi pantai atau air dalam naik ke permukaan. Sedangkan di sekitar ekuator, efek Coriolis membelokkan arus ke arah berlawanan di belahan bumi utara dan selatan. Terjadi divergensi atau pemisahan massa air dari bawah naik ke permukaan. Yang ketiga, lokasi terjadinya selatan Jawa terjadi di wilayah pesisir atau coastal, yang lalu ekuator terjadi di laut terbuka sepanjang garis ekuator. Yang keempat, pola waktu. Selatan Jawa atau musiman tergantung angin monsun. Lalu ekuator lebih konstan sepanjang tahun meskipun bisa mempengaruhi fenomena seperti El Nino. Nomor 5, dampak. Kedua-duanya sama memiliki produktivitas laut, tetapi upwelling pesisir sangat penting bagi perikanan lokal. Upwelling ekuator berperan besar dalam sistem iklim global. Dan kesimpulan yang saya dapat dari kedua jawaban tersebut, perbedaan utama terletak pada lokasi, penyebab, dan mekanisme. Upwelling selatan Jawa bersifat pesisir dan musiman, sedangkan upwelling di ekuator terjadi karena divergensi arus laut di terbuka dan lebih stabil. Untuk kedua jawaban tersebut saya dapat dari daftar pusaka judulnya Descriptive Physical Oceanography tahun 2011. Penemunya Charlie D. et al. Terima kasih Pak.